بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ayat yang ketiga dari suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Kita sampai pada ayat yang ke sini saya tuliskan dulu di lam yalid wa lam yulad. Lam yalid memiliki arti tidak melahirkan. Walam yulad, dan juga tidak dilahirkan. Jadi tidak melahirkan dan juga tidak melahirkannya. Tidak beranak juga tidak diperanakkan. Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa yang dimaksud lam yalid wa lam yulad adalah laisa lahu waladun wala walidun wala sahibatun. Jadi tidak memiliki anak, juga tidak memiliki ayah, dan juga tidak memiliki sahibah. Itu kalau sebagian mufassirin diartikan sebagai istri atau teman, ya, teman perempuan, maksudnya teman yaitu istri. Ini dalam surah Abasa, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya di hari kiamat kelak, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, lari dari istrinya juga, kemudian lari dari anak-anaknya. Artinya sudah disibukkan dengan dirinya sendiri, ya. Jadi sahibah yang dimaksud adalah istri, ya. Dia tidak memiliki tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah, dan juga tidak memiliki istri. Dalam tafsir Al-Mukhtasar fit Tafsir, yang dimaksud adalah alladzi lam yalid ahadan. Jadi tidak melahirkan siapapun, walam yalidhu ahadun, dan seorang pun tidak pernah melahirkannya. Ini penafsiran dari lam yalid walam yulad. Maka dari itu fala waladalahu wala walid. Maka Allah itu adalah zat yang tidak memiliki anak, juga tidak memiliki ayah, ya, atau bapak. Dalam tafsir Jalalain, makna dari lam yalid walam yulad yaitu lintifai mujanasatihi,
Jadi ketika Allah berfirman lam yalid, artinya tidak melahirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak berasal dari sejenis, ya. Bukan dari sejenis, dari makhluk. Jadi tidak melahirkan artinya bukan dari sejenis makhluknya, ya. Jadi tidak ada yang serupa, tidak ada yang sejenis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafikan persamaan Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dengan makhluknya yang melahirkan tadi. Sedangkan arti walam yulad dan juga tidak dilahirkan adalah menafikan al-hudus. Ini perinciannya menarik, ya, dalam tafsir Jalalain, ya, walaupun pendek, ya. Yang pertama tadi menafikan kesejenisan dengan makhluk, artinya lam yalid, ya, tidak melahirkan. Sedangkan walam yulad menafikan sifat al-hudus. Sifat hudus itu adalah lawan kata dari qadim. Ya, qadim itu yang maha dahulu. Sementara makhluk itu memiliki sifat hudus, kebaruan. Jadi seseorang atau sesuatu yang dilahirkan memiliki sifat apa? Hudus atau kebaruan. Dan ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yulad. Jadi tidak dilahirkan. Artinya tidak memiliki sifat hudus atau kebaruan. Jadi kita semuanya kan baru, ya. Dulu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Ya, ini menarik dalam tafsir Jalalain, walaupun pendek tapi memiliki arti yang luar biasa. Ya, bisa difahami, ya. Jadi lam yalid artinya tidak melahirkan. Kenapa? Karena Allah itu bukan dari sejenis apa? Makhluk yang semuanya melahirkan, ya, tentunya, ya. Dan walam yulad dan tidak dilahirkan. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki sifat hudus. Artinya tidak memiliki sifat kebaruan. Karena Allah adalah maha qadim, yang dahulu. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang lahir itu pasti dia apa? Hadis. Pasti dia adalah sesuatu yang baru. Jadi lam yalid walam yulad. Jadi yang pertama tadi menafikan kesejenisan dengan siapapun selain Allah. Ya, jadi sesuatu yang melahirkan itu kan pasti apa namanya? Allah tidak demikian, ya, artinya tidak melahirkan Allah. Jadi menafikan kesejenisan tadi, persamaan tadi. Sedangkan walam yulad tidak dilahirkan artinya bahwa Allah dinafikan dari sifat hudus. Karena sesuatu yang terlahir itu memiliki sifat kebaruan. Sesuatu yang baru. Dalam tafsir Sa'di ini termasuk dari sifat kesempurnaan Allah, ya. Lam yalid walam yulad. Kenapa dikatakan sifat kesempurnaannya? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha kaya, tidak membutuhkan. Ya. Ini bagi yang nulis sudah saya hapus langsung, ya. Nah, kalau tafsir harusnya sambil menulis, ya. Biar ilmunya tidak hilang. Agak ruwet-ruwet gini kan nanti hilang, ya. Apalagi tafsirnya bukan cuma satu tafsir ini, ya, banyak tafsir yang kita bahas. Kelasnya jenengan ini bukan kelas ya cek bukan, ya. Ini kelasnya lumayan agak berat. Tafsirnya banyak ini. Lebih lagi dari mahasiswa. Tafsirnya ada 4 atau 5 itu, ya. Tafsirannya dari tafsir yang paling simpel, ya, tadi, ya. Jalalain kan simpel, ya. Jalalain yang diajarkan di pesantren-pesantren itu. Jadi melebihi santri jenengan, harusnya melebihi santri.
Kira-kira mudeng ya. Insya Allah mudeng, insya Allah mudeng, insya Allah. Kalau ditulis ya, makanya pentingnya menulis itu ya. Maka kata Sayyidina Ali itu, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan supaya dengan apa namanya tidak lupa. Kalau misalkan ini nanti saya belikan buku sama pulpennya nggak apa-apa ya nanti ya. Saking anunya saya menyemangati jenengan ya, nggak apa-apa nanti. Di dalam tafsir apa tadi ya, tafsir Sa'di ya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lam yalid walam yulad itu menunjukkan salah satu sifat kesempurnaan Allah ya, al-kamal ya, apa kesempurnaan Allah. Apa sifat kesempurnaan Allah di sini? Adalah al-ghina. Ya, dalam bahasa Arab ghina itu orang kaya ya, tajir ya, Ustaz Yuli. Nah, ghani ya. Jadi al-ghina itu artinya yang maha apa? Kaya. Maha ya, ini bukan kaya biasa. Maha kaya artinya tidak butuh pada siapapun ya. Tidak butuh pada siapapun. Apa hubungannya dengan ayat ini? Lam yalid walam yulad. Jadi pengertiannya lam yalid walam yulad, tidak melahirkan juga tidak dilahirkan, itu menunjukkan sifat apa? Kemahakayaan Allah. Artinya Allah tidak membutuhkan apa? Kenapa? Kalau kita melahirkan berarti kita membutuhkan sesuatu, ya. Dan itu sifat makhluk. Salah satu sifat makhluk adalah dia pasti memerlukan yang lain. Lam yulad, tidak juga dilahirkan, ya. Kenapa? Karena Allah maha kaya tadi. Kalau maha dilahirkan, salah satunya tadi memiliki sifat kudus, kebaruan. Sementara Allah maha suci dari sifat kebaruan. Dan ini juga ketika kita dilahirkan artinya kita butuh sesuatu supaya kita menjadi lahir ke dunia. Jadi bang ya, kalau jenengan lahir kan butuh kepada siapa? Orang tua yang melahirkan kita. Andai kan tidak ada orang tua, maka kita pun tidak mungkin ada. Walaupun semua Allah yang menciptakan ya, melalui perantara siapa tadi? Orang tua. Artinya kita yang lahir ke sini ini karena kekurangan kita. Ya. Dan Allah maha suci dari semua sifat kekurangan. Kenapa? Karena Allah adalah maha kaya. Yaitu lam yalid walam yulad. Jadi pengertian orang yang melahirkan, orang yang dilahirkan itu artinya dia masih membutuhkan yang lain. Ini menarik apa yang dikatakan Sa'di juga ya, seperti apa yang dalam tafsir Jalalain tadi. Jadi bukan hanya pengertiannya tidak apa tadi, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tetapi juga memiliki pengertian menunjukkan bagaimana Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Jadi ketika kita mengatakan melahirkan dan dilahirkan berarti dia butuh kepada yang lainnya. Ya, melahirkan juga butuh kepada yang lainnya ya. Tidak mungkin apa namanya istilahnya mandiri ya, ujuk-ujuk kan gitu ya. Ya. Dalam tafsir Al-Wasit, ini sudah berapa tafsir tadi. Kelasnya jenengan bukan kelas apa tadi santri ya, bukan kelas mahasiswa lagi. Bukan ya. Sudah berapa tafsir? 1, 2, 3, 4. Ini sekarang tafsir yang kelima ya. Dalam tafsir Al-Wasit. Ya. Apa pengertian lam yalid? Yaitu tanzihun lahu an ayyakuna lahu waladun aw bintun. Jadi penyucian Allah ya. Allah tersucikan dari semua sifat apa? Allah itu memiliki apa? Memiliki
anak, waladun aw walidun ya, aw bintun. Jadi dalam ayat ini, ayat yang ketiga ini menjelaskan tentang kesucian Allah, dari sifat Allah itu memiliki apa? Memiliki anak laki-laki, memiliki anak perempuan, memiliki ayah ya. Kenapa demikian? Li'annal wilada taqtadi infisala maddatin minhu. Ya. Kenapa? Karena melahirkan itu menuntut terpisahnya materi darinya ya. Pengertiannya artinya bahwa pengertian yalid misalkan melahirkan dan dilahirkan itu menunjukkan at-tartib. Nah, ini agak ruwet lagi. Apa maksudnya ya? Saya hapus dulu ya bagi yang sudah menulis bisa dengan. Yang rajin menulis Pak ya, Pak Ratno, Masya Allah. Ya, ini dapat ini nih akhir tahun biasanya. Ya, dapat penghargaan ya yang nulis. Jadi lam yalid wa lam yulad menunjukkan keterpisahan materi dalam makhluk. Artinya bahwa ketika kita mengatakan Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, ya, sifat melahirkan dan dilahirkan ini menunjukkan at-tarkib, ketersusunan. Ya, ketersusunan artinya dari proses yang ada ya. Jangan kalau melihat orang yang melahirkan atau tidak dilahirkan dan juga melahirkan, itu kan ada proses sesuatu materi ya, mungkin yang ibu-ibu ya tahu ya. Kita juga bapak-bapak kan tahu ya. Orang yang melahirkan atau dilahirkan adalah suatu proses di mana yang awalnya itu ya ada apa namanya penyatuan antara anak dalam rahim kan gitu kan. Nah, ketika anak ini lahir ya, maka dia kan terpisah dari ketersusunan tadi. Ya. Jadi dengan demikian Allah itu maha suci dari sifat apa? Ketersusunan. Tarkib kemarin yang saya jelaskan di dalam pengertian, salah satu pengertian as-somad ya, masih ingat ya, bahwa Allah itu bukan dari materi yang tersusun ya, seperti tersusunnya air yang terdiri dari apa? Oksigen dan hidrogen, dan semua makhluk itu pasti memiliki sifat apa? Ketersusunan. Jenengan kita semua ini kan tersusun dari macam-macam ya kan, macam sel-sel, belum lagi tubuh kita ya. Ketika Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, maka ini menafikan apa tadi? Sifat ketersusunan. Kenapa? Karena sifat ketersusunan ini semuanya adalah sifat makhluk. Ya. Baik yang melahirkan atau dilahirkan semuanya memiliki sifat apa tadi? Ketersusunan. Menarik apa yang dikatakan dalam tafsir Al-Wasit, tafsir yang kelima ya. Ini era digital enaknya gini. Kalau coba jenengan bayangkan kalau 5 tafsir aja sudah berapa jilid. Satu jilidnya kayak Ibnu Katsir itu tebalnya segini ya, jenengan bayangin. Ya. Kecuali tafsir Jalalain tadi kan tipis ya. Satu tafsir, satu kitab tafsir itu tipis. Tapi kalau Al-Wasit, Al-Baghawi dan lain-lain itu tebal-tebal, satu jilid itu tebal. Makanya enaknya kalau digital semua dalam bentuk file ya kan, semuanya sudah dalam satu file ya. Jenengan sudah memiliki 5 tafsir. Oh, saya sudah belajar 5 tafsir ya kan. Tentang Suratul Ikhlas ya. Makanya penting ditulis, kalau nggak ditulis ya hilang semuanya. Nah, sifat ketersusunan tadi bertentangan dengan sifat apa? Al-ahadiyah.
Masih ingat ya, kenapa Allah dikatakan Maha Esa? Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam af'alnya ya, dalam tindakan-tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keesaan itu meniscayakan dan menafikan apa? Sifat ketersusunan. Kemudian juga bertentangan dengan sifat somadiyah yang telah kita jelaskan kemarin. Kenapa demikian? Li'annal walada min jinsi abihi. Karena anak itu dari jenis siapa? Orang tuanya, ayahnya. Ya. Karena anak itu dari jenis siapa? Dari ya, jelas dari orang tuanya kan anak itu kan. Sedangkan Allah tidak sejenis dengan siapapun. Ya, artinya ketika kita mengatakan lam yalid wa lam yulad, ya Allah ternafikan dari sifat ketersusunan itu. Kenapa? Karena sifat ketersusunan tadi meniscayakan kejenisan anak terhadap orang tuanya, terhadap ayahnya. Ya. Wa huwa tabaraka wa ta'ala munazzahun an mujanasati ahadin. Ini persis apa yang dikatakan dalam tafsir Jalalain tadi ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari persamaan dengan siapapun. Ya, bisa dibilang ya, kalau anak tadi memiliki sifat kesamaan dari jenis siapa tadi? Orang tua. Kalau dia dilahirkan atau melahirkan, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan dari semua itu, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Karena apa? Sifat melahirkan atau dilahirkan adalah memiliki sifat kejenisan yang sama antara yang melahirkan atau dilahirkan. Ya. Wa qawluhu walam yulad, ya, sementara walam yulad maksudnya tidak dilahirkan, yaitu tanzihun, maha suci Allah dari sifat memiliki abun au umun. Ini umun tidak dibahas terus dari tadi ya. Ada umun ya, ibu ya. Walam yulad, tidak dilahirkan, ini juga kenapa menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari memiliki apa? Ayah ya, atau memiliki ibu. Jadi Allah tidak memiliki ayah, juga tidak memiliki ibu. Ya, kenapa? Karena al-mauludiyah tadi juga sama. Kalau tadi sifat melahirkan, ya menunjukkan ketersusunan, begitu juga yang dilahirkan pun memiliki sifat apa? Ketersusunan. Sifat mauludiyah gitu ya. Yang bertentangan dengan sifat apa? Sifat ahad kemarin yang telah kita jelaskan. Begitu juga bertentangan dengan sifat as-somad ya. Nah, ini juga sama karena juga menuntut adanya didahului oleh ketiadaan. Ya, yang sebagaimana tadi yang saya jelaskan ya kan. Karena sesuatu yang dilahirkan itu adalah sesuatu yang baru, maka sesuatu yang baru tadi didahului oleh apa? Ketiadaan. Kan jenengan dulunya tidak ada. Yang lahir Pak Ratno tanggal berapa? Tahun berapa? 66. Berarti 65 belum ada. Ya. Jadi sifat tadi dilahirkan ke dunia tadi memiliki sifat apa? Sifat kebaruan, ya. Artinya dia didahului oleh ketiadaan. Kan sebelum jenengan lahir pada tahun itu kan belum ada di dunia, artinya tiada. Makanya sifat terlahirkan tadi ya, itu menunjukkan sifat apa? Sabqul adam, didahului oleh ketiadaan. Begitu juga sifat dilahirkan tadi juga memiliki sifat kejenisan, satu jenis dengan yang melahirkan, dan itu mustahil bagi siapa?
bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah dalam Al-Quran disebutkan huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Karena Allah itu yang maha pertama, yang maha akhir. Maksudnya maha akhir itu bukan yang terakhir ya, artinya yang akhir segalanya, yang tidak pernah fana, kemudian yang zahir, yang tampak, dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ini menarik kalau jenengan tahu tafsir Ibnu Katsir itu, Ibnu Katsir sendiri itu sebagian mengatakan secara fikih itu mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, makanya orang-orang Salafi juga menggunakan Ibnu Katsir. Kenapa? Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang menjadi apa istilahnya ya, sandaran dalam beberapa hal dari orang-orang Salafi. Ya, makanya mereka kalau ke Ibnu Katsir itu ya lebih menerima lah ya gitu ya. Walaupun tidak semua menerima. Nah, ada perbedaan juga di antara Salafi itu ya. Nah, Ibnu Katsir walaupun katakan dalam dengan gurunya ya secara apa namanya akidah berbeda, secara fikih berbeda. Tapi ya itu yang menarik ya. Jadi walaupun berbeda pandangan tetap menjadi antara guru dengan murid gitu ya. Jadi tidak kemudian fanatik buta karena perbedaan mazhab itu kemudian menjadikan orang tidak mau lagi berguru ya. Kan sekarang kan begitu. Wah, itu bukan mazhab saya, itu bukan ya, bukan aliran saya sehingga tidak mau mencari ilmu. Itu juga tidak penting, itu karena kefanatikan. Suatu saat saya akan membahas tentang fanatisme mazhab itu yang semestinya tidak perlu di apa ya dibesar-besarkan ya. Itu menarik kalau jenengan biar tahu ya bahwa zaman dahulu, dari zaman setelah Rasulullah wafat itu bagaimana para sahabat-sahabat dengan yang lain ya, dengan berbagai macam perbedaan kan gitu ya, dengan istihad mereka di masa tabi'in juga sedemikian sama. Kenapa muncul 4 mazhab itu kan di masa tabi'in ya, setelah masa sahabat. Dan hal yang biasa ya, walaupun dalam sejarah kelam ya muncul dengan berbagai macam itu. Tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir ini sama dengan tafsir yang awal tadi, Al-Mukhtasar, laisa lahu waladun wala walidun wala sahibah. Jadi Allah itu zat yang tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah, juga tidak memiliki ya teman perempuan atau istri. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi ini juga sudah saya jelaskan di awal ya, kaitannya dengan riwayat ketika orang musyrikin bertanya kepada Rasulullah, ya sifatkan kepada kami Rabbaka fa'anzalallah qul huwallahu ahad Allahus somad ya, yaitu as-somad. Karena pengertian as-somad itu masih ingat ya, pada pertemuan yang sebelumnya sebagian menafsirkan pengertian as-somad itu adalah ayat yang keempat ini. Maka dalam sebuah riwayat itu apa pengertian as-somad? Salah satunya adalah allazi lam yalid wa lam yulad. Artinya pengertian somad itu yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kenapa? Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Karena tidak ada sesuatu yang dilahirkan kecuali dia akan mati, ya kan? Sesuatu yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Nah, ini juga salah satu dari konsekuensi tadi ya. Kenapa Allah tidak memiliki, tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan? Karena akan berujung pada al-fana, kepada kematian. Ya. Allah Maha Suci dari sifat kematian. Jadi lam yalid wa lam yulad akan menyebabkan pada apa tadi? Kematian. Sesuatu yang tidak langgeng akan mati.
Ya, kalau Allah memiliki sifat itu, kalau Tuhan misalkan ya, naudzubillah memiliki sifat melahirkan dan dilahirkan, maka akan menyebabkan kepada apa? Kematian. Konsekuensinya seperti itu. Berarti itu bukan Tuhan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sedikit-sedikit harus diajarkan logika. Logika itu enggak ya biar ini ya biar berjalan ya. Biar mungkin. Walaisa syai'un yamut illa sayuras. Dan tidak ada sesuatu yang mati kecuali dia akan mewarisi atau diwarisi. Ya kan kalau sudah mati kan ya yang diwarisi ada. Kayaknya diwarisi ya bisa mewarisi ilmu kan gitu ya, bukan hanya materi ya. Wa anallah la yamutu wa la yuras. Allah itu tidak mati dan tidak juga diwariskan ya, tidak mewariskan juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sudah kita baca ya, langsung ke ayat yang selanjutnya kita selesaikan hari ini biar kita nanti pada pertemuan yang akan datang kita pindah ke surat yang lain. Enaknya surat apa ya, bingung juga. Al-Falaq ya, yang pendek-pendek dulu, yang jenengan biasa baca ya. Al-Falaq kemudian An-Nas ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan walam yakul lahu mumathilan. Jadi maksud dari walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan siapapun min khalqihi dari ciptaannya, baik dalam nama-namanya kemudian dalam sifat-sifatnya ya, begitu juga dalam af'alnya. Di semuanya ya, dalam ini yang jenengan harus selalu pegang ya, dalam Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari sifat kesamaan dengan siapa? Makhluknya dalam segala hal ya, dalam segala hal. Kalau lama nggak dihapus jadinya agak susah ya. Ayat yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah tadi di dalam apanya? Al-Asma, dalam nama-namanya ya. Kemudian dalam sifatnya ya, sifat. Kemudian dalam af'al, dalam apa? Tindakannya ya, af'al. Ya Allah juga memiliki tindakan-tindakan ya, pekerjaan. Ya Allah itu tidak nganggur ya, jangan anggap Allah itu menganggur sampai sekarang pun. Makanya dalam jenengan yang selalu baca tiap hari la ta'khudhuhu sinatu wala naum ya, tidak ada rasa kantuk, tidak ada rasa tidur. Jadi semua Allah, kenapa dikatakan Ar-Razzaq, yang maha memberi apa? Rezeki. Jenengan bayangkan setiap hari, setiap detik, bahkan di bawahnya detik ya, yang memberikan rezeki kepada siapa? Kepada kita semua adalah Allah. Dan ini merupakan salah satu af'al ya, tindakan Allah setiap harinya. Apalagi tindakannya Allah, nama apa, sehingga dikatakan Allah sebagai memiliki af'al, tindakan al-khaliq ya, sifat pencipta. Ya, berapa coba jenengan bayangkan, manusia saja ya, tidak ke makhluk yang lain seperti binatang, seperti tumbuhan yang Allah ciptakan gitu ya.
Karena kenapa? Karena kita tidak pernah memfikirkan kekuasaan Allah ya, tentang tindakan Allah, sifat Allah, asma Allah ini hanya lewat saja ya kan. Ya kan, bagi kita tidak menumbuhkan tauhid yang dalam pada diri kita, karena kita merasa biasa saja. Apa yang terjadi di alam semesta, antum jenengan bayangkan coba. Setiap hari berapa yang Allah ciptakan dari makhluk itu. Ya, manusia aja kan bisa miliaran ya kan, dalam setiap hari. Dalam setiap detik, hitungan detik, berapa yang Allah ciptakan. Sehingga Allah memiliki sifat Al-Khaliq. Ya, kenapa kita tidak takjub ya? Ya karena kita merasa biasa-biasa ya, artinya apa yang ada di sekitar kita, alam kita dianggapnya hal yang biasa. Padahal kalau kita pernah merenungkan, makanya di beberapa entah setahun yang lalu yang saya ungkapkan tentang pentingnya tafakur ya dalam ciptaan Allah itu untuk menambahkan ketauhidan dalam diri kita ya, sangat penting. Jadi Allah tidak sama dalam asmanya ya, dalam nama-namanya, dalam sifatnya, juga dalam tindakannya. Walam yak dalam tafsir Al-Mukhtasar, tafsir yang kedua. Jadi walam yakul lahu mumathilun fi khalqih, sama aja dia. Jadi tidak ada yang keserupaan dengan Allah dalam ciptaannya ya. Begitu juga dalam tafsir Jalalain ya, tafsir yang ketiga. Nah ini tafsir Jalalain ini jangan jadi santri ya. Jadi santri tulen biasanya kan di pondok-pondok kan tafsirnya Jalalain ini ya. Yang dimaksud walam yakul lahu kufuwan ahad ay mukafian wa mumathilan, yaitu tidak memiliki sifat kesamaan, keserupaan dengannya ya. Kemudian dalam tafsir Sa'di ini juga sama dengan tafsir Al-Muyassar tadi ya, dalam tafsir As-Sa'di, jadi Allah tidak memiliki kesamaan dalam nama-namanya, kemudian dalam sifatnya dan dalam tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau ini menunjukkan tentang tauhid dalam asma dan sifat. Ini pelajaran bagi kita, ini yang saya ungkapkan tadi, ini menunjukkan apa? Tauhid, pelajaran tauhid akidah ya, dalam apa? Keesaan Allah dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun atau apapun yang serupa dengan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya tadi. Dalam tafsir Al-Baghawi ya hampir sama ya. Mereka mengatakan memaparkan perkataan muqatil orang-orang musyrikin Arab. Mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah ya. Kemudian orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu adalah putra Allah, dan orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih adalah ibnullah. Ya, Masih itu adalah putra Allah ya. Kemudian fa'akzabahumullahu wa nafa'an dzatihi al-wilada wal bits. Jadi intinya ya, ketika di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, ketika dalam perkataan mereka yang mengatakan orang musyrikin Arab tadi bahwa malaikat adalah putri-putri siapa? Putri Allah. Kemudian dalam Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Dalam Nasrani dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan tidak benar apa yang mereka katakan tentang zat aku, kata Allah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menolak pandangan itu dengan surat yang ketiga tadi. Lam yalid wa lam yulad. Karena putra atau putri tadi ya,
atau putra atau putri merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ayat yang ketiga tadi. Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kemudian dari beberapa riwayat yang telah kita baca dahulu ya, dari kaitannya dengan fadilah keutamaan membaca suratul Ikhlas ya, ini juga ada walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an ya, bacaan pendek tapi ketika membaca itu sama seperti membaca sepertiga dari Al-Qur'an ya. Ada sebuah riwayat dari Abu Darda bahwa Rasulullah bersabda, ayajizu ahadukum, apakah kalian tidak mampu ayyaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah, membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam, kata Rasulullah. Qultu ya Rasulullah wa may yutiqu dzalik, siapa yang mampu ya satu malam baca sepertiga Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah bersabda, qala iqra'u qul huwallahu ahad. Jadi banyak baca qul huwallahu ahad ya. Luar biasa fadilahnya, yang pendek tapi pahalanya bisa seperti pahala membaca sepertiga dari Al-Qur'anul Karim ya. Dalam tafsir Al-Wasit ya, ini sebagai akhir dari pertemuan ini dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menunjukkan tanzihun, Allah itu maha suci dari at-tasbih, dari semua sifat keserupaan, kesamaan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya, tidak ada yang menyandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam af'alnya ya, sama seperti dalam tafsir yang sebelumnya ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dari zatnya sifat ta'addud. Apa ta'addud ini? Jadi inti dari apa yang kita pelajari ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Allah menafikan dengan surah Al-Ikhlas ini, menafikan dari sifat apa di situ, keesaan Allah at-ta'addud ya, yang memiliki arti keterbilangan. Adat itu kan hitungan ya, keterbilangan, ta'addud. Jadi Allah ternafikan dari semua tadi sifat at-ta'addud ya, dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternafikan dari sifat menjadi orang tua atau menjadi ayah atau sifat yang dilahirkan tadi. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad itu pada intinya menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat keberapa kemarin? Ketiga, kedua, dan pertama. Jadi terkumpul dari sifat apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita melihat, kata beliau, bahwa ayat ini sebagai penolakan kepada musyrikin, kemudian ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi inti dari pembahasan kita ya dalam suratul Ikhlas itu, dan lainnya dari berbagai macam kelompok atau aliran yang mengatakan demikian, yang mengatakan trinitas. Ya, ini enggak di kan ke atas ya. Sekali saya bilang tadi sensitif, bukan kita
Kita keyakinan kita, takutnya ada salah persepsi kan begitu ya kan, dengan apa namanya, dengan penyampaian kalau lewat speaker itu lah berbeda dengan kalau hadir langsung begini. Ini keyakinan kita bahwa ayat ini menolak anggapan apa, Trinitas tadi ya. Tidak mungkin ya Tuhan itu menjadi tiga yang pernah dilahirkan ya atau melahirkan kan begitu. Dan juga menolak anggapan adanya Tuhan-Tuhan yang lain yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insya Allah pada pelajaran yang selanjutnya kaitan dengan surah Al-Falaq ya, sebelum An-Nas ya, yang selalu kita baca ya, sering ya kalau kita baca tahlilan apa kan baca situ ya. Minimal kalau kita tahu memahami makna dan kandungannya akan lebih apa namanya, khusyuk ya, lebih di dalam membaca apa yang kita baca, terutama dalam sholat kita. Ya nggak apa-apa jenengan dalam sholat kok pendek-pendek suratnya ya, tidak apa-apa ya. Yang penting fadilahnya kan banyak. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menyampaikan ada pertanyaan mau. Ini yang sebelah kiri kayak memang harus nulis dulu kayaknya untuk bertanya. Ya. Harus. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, Afwan. Saya untuk mohon penjelasan. Tadi disampaikan bahwasanya Allah ada memiliki sifat kesempurnaan, maha kaya dan tidak membutuhkan apa-apa atau bersikap. Nah. Yang kami, kalau Allah tidak membutuhkan siapapun, mengapa Allah menciptakan malaikat? Nah. Yang dimana malaikat itu ada beberapa tugas. Allah diantaranya membagi rezeki, menjaga waktu, menjaga dan lain sebagainya. Mengapa Allah menciptakan malaikat? Terima kasih. Pertama yang harus kita ketahui, dalam alam semesta itu ada hukum sebab dan akibat ya, tidak serta. Nah ini dalam beberapa apa namanya, dalam akidah ini penting ya, belajar akidah ya. Salah satunya adalah melalui perantaraan ya. Tentunya makhluk misalkan ya, kita Allah maha kuasa saja menciptakan langsung plok jenengan kan gitu ya kan, tetapi melalui perantara siapa kita lahir ke dunia? Melalui perantara orang tua ya. Makanya bagaimana perhatian Islamnya kepada orang tua, sampai kalau jenengan memperhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran ya, tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, kemudian menyandingkan dengan birrul walidain ya, berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu merupakan wasilah kita ada di mana? Di dunia. Allah maha sempurna untuk tidak melalui wasilah orang tua kan, langsung plek langsung ada saat ini langsung plek ya kan Allah. Tetapi Allah ya berkehendak menjalankan alam semesta ini berdasarkan apa tadi? Hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat kan gitu. Jadi ya melalui siklus, melalui macam-macam yang jenengan ya. Begitu juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan tugas, dan itu menunjukkan juga kekuasaan Allah sebenarnya. Bisa dipahami ya, ketika Allah memerintahkan malaikat itu pada dasarnya itu menunjukkan sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru ya. Kenapa? Karena Allah mampu untuk menaklukkan, memerintahkan gitu ya, sesuatu yang memerintah pastinya dia berkuasa, memiliki kekuasaan. Jadi semua dalam perantaraan tadi.
Ada beberapa hal yang melalui perantara malaikat, ada yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah dalam memiliki sifat af'al tadi? Ya, bisa dipaham ya. Jadi dalam sifat af'al Allah terkadang melalui perantara malaikat Allah atau melalui siapa tadi? Melalui Allah sendiri ketika mencipta sesuatu, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi semua ada perantara-perantara, dan itu bukan menunjukkan ketidakmampuan Allah, tetapi justru itu menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dipahami ya. Jadi semua dalam kehidupan kita ya, tidak ada istilahnya tidak melalui perantara. Orang ketika mencari rezeki pun kan juga sama ya. Tidak ada ujuk-ujuk, aku tidur kemudian langsung dapat. Nggak bisa ya, kerja keras. Makanya ada ikhtiar ya dalam kehidupan kita ya. Ada istilah ikhtiar. Bagaimana kita mencari rezeki sehingga Allah itu memberikan kepada kita ya. Tidak ujuk-ujuk kemudian kita orang langsung ya. Loh, misalkan aulia, ya aulia juga sama ya. Ya, paham ya? Aulia juga sama, rezeki yang diberikan Allah kepada wali misalkan. Tetap Rasulullah ya yang merupakan suri teladan kita ya. Bagaimana Rasulullah itu betul-betul menyukai orang yang tangannya itu, ya, pernah mendengar mungkin riwayatnya ya, yang kapalan gitu karena bekerja ya. Bahkan orang yang dalam riwayat dikatakan orang yang meninggal karena mencari rezeki itu seperti mati orang yang syahid, ya kan? Berjalan di jalan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga melalui wasilah kan? Tidak ujuk-ujuk kemudian rezeki Allah itu kemudian istilahnya diberikan kepada manusia, tetapi melalui wasilah perantara apa tadi? Ya, kerja keras kita, usaha kita, tidak ada yang langsung begitu ya. Nah, ada yang lainnya? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Ustaz, kita kalau di Injil Perjanjian Baru itu teman-teman Nasrani itu menganggap ada Tuhan itu kan Trinitas, Roh Kudus, Tuhan Ayah, Tuhan Anak. Itu pendapat mereka berbeda di Perjanjian Lama. Ini bertolak belakang dengan surat Al-Ikhlas yang dikatakan Qul huwallahu ahad. Tapi kita di dalam Al-Quran Al-Karim sering melihat, terutama terjemahan dari Jepang itu, kata-kata kami yang menyebut Allah. Salah satu contoh misalnya kami ciptakan manusia. Mengapa ini menggunakan kata kami sementara Allah itu Qul huwallahu ahad? Gitu. Jadi sama dengan disampaikan oleh Arab untuk dijelaskan. Ya, penggunaan dalam istilah bahasa Arab ya, ada penggunaan yang digunakan untuk apa istilahnya ya, untuk ihtiram, penghormatan pada orang lain. Ketika saya mengatakan dalam bahasa Arab ya kamu satu tunggal, misalkan ke Ustadz Yuli ya, anta kan gitu ya, anta. Nah di dalam bahasa Arab kalau kita menggunakan istilah anta kepada orang yang kita hormati itu kayak kurang ajar ya, istilah kau ya, istilahnya gitu ya. Kayak bahasa. Jadi ada bahasa ikhtiram sehingga saya menggunakan kata jamak, menggunakan apa? Kata antum, gitu ya. Jadi tidak menggunakan kata mufrad tadi, padahal antum itu digunakan untuk kata yang banyak, melebihi dari 3. Tapi sebagai ikhtiram tadi untuk penghormatan kepada beliau, kemudian menggunakan istilah apa? Antum. Jadi penggunaan kata jamak itu pada hakikatnya tidak boleh kalau kita saya sendiri
mengutarakan dengan istilah apa? Kami, ya. Artinya kita membesarkan dirinya sendiri gitu. Paham maksud saya ya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena maha segalanya jadi, maka tidak apa-apa menggunakan kata jamak berarti. Bisa dipahami ya? Makanya dalam ada pertanyaan kaitannya dengan doa yang kita panjatkan, ya, doa-doa dari hadis ataukah dari Al-Qur'an, ya. Apakah boleh kemudian merubah bentuknya? Ya, merubah bentuknya paham ya? Diganti domirnya kan? Kata tadi misalkan kata apa namanya kami kan gitu kan banyak di Al-Qur'an gitu ya kan. Itu juga sebagian ulama mengatakan bahwa kalau untuk diri kita sendiri itu boleh mengganti menjadi kata saya, tidak menggunakan kata kami. Tetapi kalau untuk orang yang banyak menggunakan kata kami, ya, seperti kunut yang kita baca loh, jenengan yang baca kalau ini, itu kan aslinya kan Allahumma dini, kan gitu kan? Ya, satu orang dalam kalau jenengan sholat sendirian. Tapi kalau dalam sholat berjamaah karena banyak, domirnya diganti jadi apa? Allahumma dina. Ya, karena sudah menunjukkan arti banyak ya. Makanya kalau satu ya menggunakan domir satu, tidak menggunakan kata jamak tadi. Bisa dipahami ya. Jadi kata jamak itu biasanya digunakan untuk mengagungkan diri ya. Makanya Allah ya banyak dalam Al-Qur'an menggunakan kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kami. Dan itu kalau untuk kita jangan ya. Ya, jangan kalau tidak mewakili, kecuali jangan mewakili kami dari panitia gitu ya kan. Kalau lebih baik menggunakan kata saya ya dalam bahasa Al-Qur'an karena itu untuk pengagungan ya kata jamak itu. Nah, ini saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau itu yang diramat-ramat dengan kemudian kegiatan pada pagi ini dan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.